Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Perkenalkan teman-teman, nama saya Diki Alfian Marajman. Saya dari PAI 4B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dari teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat dan selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, seperti judul dari video ini, di sini saya akan menyampaikan materi seputar tokoh munafik, salah satu tokoh munafik yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dari teman-teman ada yang mengetahuinya. Ya, nampak sudah jelas ya di judul ada, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembong orang munafik. Ia begitu membenci dan memiliki rasa dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena pada dasarnya sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay ini dicalonkan akan menjadi penguasa, sebagai calon kuat penguasa di Madinah. Namun karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamor atau kemasyhuran dari Abdullah bin Ubay pun sirna karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita bisa melihat kenapa Abdullah bin Ubay bisa memiliki rasa dendam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Abdullah bin Ubay ini sama seperti suku Aus dan Khazraj lainnya yang masuk Islam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun bedanya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam karena ia hanya berpura-pura untuk sebagai pengikut Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay ini kalau sholat, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi imam. Ia adalah Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang tepat ada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Namun ketika setelah sholat kemudian Rasulullah pergi, ia adalah orang yang pertama mengucapkan bahwa Rasulullah itu hanya ingin dipuji, hanya ingin memiliki pamor dan lain-lain. Nah jadi bisa kelihatan bahwa itulah sikap dari Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik. Nah, kisah kemunafikan dari Abdullah bin Ubay ini diantaranya pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, 300 pasukan muslim malah diperintahkan untuk mundur oleh Abdullah bin Ubay karenanya lah kaum muslim pada saat itu kalah oleh kaum kafir Quraisy pada perang Uhud. Selain itu juga Abdullah bin Ubay ini pernah menuduh zina istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, telah berzina gitu. Ia memfitnah. Kemudian selain itu beliau juga pernah memerintahkan anak budaknya untuk berpura-pura menjadi pelacur, dan masih banyak lagi kisah kemunafikan dari Abdullah bin Ubay ini. Berbeda dengan Abdullah bin Ubay, anaknya sendiri, anaknya Abdullah bin Ubay namanya juga sama Abdullah, namun sifatnya berbeda. Anaknya Abdullah bin Ubay ini adalah pengikut setia dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay ini
selalu mengikuti perang-perang seperti perang Uhud dan perang Badar. Beliau selalu hadir. Nah, suatu ketika pernah karena sedang sakit Abdullah bin Ubay, kemudian anaknya pun mendatangi Rasulullah SAW dan meminta Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mendoakan ayahnya agar segera sembuh. Kemudian Rasulullah pun mendoakannya. Ia kemudian memberikan sebuah air kepada anaknya Abdullah bin Ubay untuk diberikan kepada ayahnya. Namun ketika sesampainya Abdullah bin Ubay kepada ayahnya pun Abdullah bin Ubay malah melemparkan air tersebut. Apa-apaan ini? Ia hanya Rasulullah itu hanya ingin pamor atau hanya lahi. Jadi Abdullah bin Ubay ini memfitnah Rasulullah SAW. Nah, jadi perbedaan antara kaum kafir dengan munafik itu di sana. Kaum munafik itu mengatakan kepada orang lain dirinya beriman, tapi sebenarnya tidak. Tapi kalau orang kafir sudah jelas-jelas tidak. Makanya yang lebih bahaya itu orang-orang yang munafik. Pernah lagi pada suatu saat anaknya Abdullah bin Ubay jengkel kepada atas sifat kemunafikan ayahnya. Ia pun mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila engkau hendak menyuruh untuk membunuhnya, maka biarkanlah aku yang membunuhnya dan membawa kepalanya kepadamu. Namun Rasulullah tidak mengiyakannya. Beliau memerintahkan Abdullah bin Ubay agar selalu mempergauli orang tuanya tersebut dengan pergaulan yang baik gitu, dengan baik, sehingga Abdullah bin Ubay pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemunafikan dari Abdullah bin Ubay pun sampai pada dekat pada ajalnya gitu. Jadi terbukti bahwa kematian seseorang, akhir dari seseorang tersebut akan sama dengan apa yang sering ia lakukan gitu. Contohnya Abdullah bin Ubay, ia pada saat mendekati ajalnya, ia didatangi oleh Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah datang, Abdullah bin Ubay berkata, ya Rasulullah, ajalku hampir datang. Apakah boleh aku memakai jubah luarmu itu untuk menjadi pakaianku ketika aku meninggal, ketika aku mati? Kemudian mendengar perkataan itu, karena ada pada saat itu ada Umar bin Khattab pun gemas dan geram kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah permintaan kaum munafik ini, orang munafik ini mengada-ngada, bukankah ia adalah musuh kita? Namun Rasulullah menjawab, tidak, orang Islam tidak mempunyai musuh kecuali musuh tersebut yang bilang kalau ia itu adalah musuh dari Islam. Nah, kemudian Rasulullah pun memberikan jubah beliau kepada Abdullah bin Ubay. Umar pun berkata, sungguh enak ya Abdullah bin Ubay itu meninggalnya dalam keadaan memakai jubah Rasulullah. Namun Rasulullah pun membantahnya. Umar, wahai Umar, jubahku tidak akan menolong Abdullah bin Ubay dari siksa api neraka. Yang menolong Abdullah bin Ubay dari siksa api neraka hanyalah amal, iman, keislaman, dan ketakwaannya sendiri. Nah, di sanalah bukti dari kemunafikan Abdullah bin Ubay. Nah, barangkali teman-teman ada yang mengetahui selain yang tadi telah disampaikan, ada yang mengetahui tentang kisah-kisah kemunafikan beliau, silahkan untuk diketik di kolom komentar. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.